Ya, selamat sore pemirsa. Tanggapan publik kembali hadir menjumpai Anda. Seperti yang kita ketahui bersama pemirsa, di mana sejak 2 hari yang lalu atau tanggal 28 November 2023, tahapan pemilu berupa kampanye sudah dilakukan. Dan tentunya di mana setiap penyelenggaraan kampanye ini melibatkan masyarakat atau melibatkan massa. Dan tentunya tidak luput pula pentingnya bagaimana pengamanan dari pihak kepolisian. Dan bagaimana pandangan daripada akademisi juga terhadap bagaimana sebenarnya antisipasi yang harus dilakukan oleh pihak kepolisian. Tentunya hari ini kita akan bahas dalam tanggapan publik kali ini dengan topik pengamanan kampanye pemilu 2024. Dan untuk itu sudah hadir bersama kami di Studio 2 TVRI Sumatera Utara, masih Bang Tapir Rambe, Dr. Tapir Rambe SPD MSI dari Akademisi Universitas Negeri Medan. Dan kita masih menunggu satu narasumber lagi dari Polrestabes Medan, nantinya bagaimana sistem pengamanan yang dilakukan selama tahapan kampanye yang berlangsung. Dan menunggu satu narasumber lagi, pemirsa, kami nanti akan berbincang dengan Bang Dr. Tapir Rambe terkait dengan bagaimana pandangan akademisi terkait dengan pentingkah pengamanan yang dilakukan secara ketat dalam setiap penyelenggaraan kampanye, ya, khususnya kampanye ini. Nah, untuk itu nanti pastikan terus bersama kami. Dan pemirsa juga bisa nanti berinteraksi dengan kami atau memberikan pandangan, saran, sumbangsi pikiran di line telepon kami nomor 081161600386. Sekali lagi di nomor 081161600386. Bang Tapir Rambe, sehat Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bang Tapir, kalau pandangan akademisi itu penting nggak sih Bang pengamanan yang super ketat dilakukan selama masa kampanye? Dan apakah hal apa saja mungkin yang harus diantisipasi begitu, Bang Tapir, dari sudut pandang akademisi sendiri? Salah satu mandatori demokrasi yaitu adanya pemilihan umum. Pemilihan umum yang dilaksanakan dengan cara dewasa sebenarnya tidak perlu terlalu diawasi atau diamankan karena memang demokrasi itu dipahami dengan baik. Tetapi persoalannya di Indonesia kan kita sedang masuk pada pancaroba demokrasi. Artinya bahwa demokrasi itu kita definisikan secara umum adalah untuk mencari dan meraih kekuasaan. Dengan pola ini maka seluruh kekuatan, seluruh cara akan dilakukan untuk memenangkan dan merebut kekuasaan. Pada titik inilah kita juga melihat bahwa sistem kampanye kita juga sistem yang belum punya peradaban tinggi. Kita masih lebih semangat kalau mengerahkan banyak massa tanpa memperdulikan banyak hal. Jadi sebenarnya kampanye itu kan adu gagasan, adu ide, adu pikiran, bukan adu massa, siapa massa yang paling banyak. Maka kita agak sedikit tidak nyaman melihat kontestasi hari ini adalah kontestasi siapa yang paling banyak menghadiri jalan sehat pasangan A, pasangan B, pasangan C. Jadi dan APK alat peraga itu sebenarnya kalau demokrasi kita sudah benar, APK itu tidak perlu bertaburan di jalan-jalan, itu mengotori kota itu. Baik. Karena APK itu gagasannya di otak bukan di gambar. Bukan di gambar gitu itu ya. kan hanya memampangkan wajah, tidak mampu memaparkan apa isi otaknya gitu. Jadi persoalan kita di situ sebenarnya. Jadi perlu pengamanan wajib karena kita dalam proses transisi demokrasi itu. Baik. Bang Tapil, seperti yang kita sampaikan di awal tadi, di mana memang kita masih menunggu Kabak Ops Polrestabes Medan, dan kini sudah hadir bersama kita di Studio 2 TVRI Sumatera Utara. Langsung saja kita sambut Bapak Yasir Ahmadi SI KMH selaku Kabak Ops Polrestabes Medan. Silakan Bapak, Pak Yasir. Apa kabar Pak Yasir? Alhamdulillah. Silakan duduk Pak Yasir. Pak Yasir mungkin masih ngos-ngosan nih, saya ke Pak Tapir Rambe lagi nih. Bang Tapir, Bang Dr. Tapir Rambe, meskipun memang sebenarnya APK itu tidak perlu, kenapa sudah tersirat di pikiran, tapi kan tingkat literasi masyarakat kita kan masih rendah juga sebenarnya, menurut Abang. Meskipun sudah ada di Android semua, bisa di searching di sana begitu. Saya kira sampai level desa lah ya, kita melihat bahwa IT kita sudah berkembang gitu. Tetapi memang pola dan paradigm dari kontestasi pemilih itu masih mengandalkan APK sebagai salah satunya media untuk menyampaikan program. Itu yang sangat saya kira ke depan sudah harus lebih kita tinggalkan cara-cara pola lama itu. Begini, pemilu ini kita gelar ini di 514 kabupaten kota, di 7.277 kecamatan, 83.301 desa, 820.161 TPS. Sementara jumlah polisi kita hanya 436.000 sekian existing tahun 2023. Ini artinya sangat rawan. Oleh karenanya kita harus masyarakat dalam proses demokrasi 5 tahunan ini benar-benar kita berpesta, bergembira ria. Kalau kita bergembira ria, teman-teman polisi akan terbantu.
Yeah. Teman-teman polisi terbantu. Tapi kalau kita ketat semua untuk memenangkan elektoral ini karena faktor patronase dan segala macam, saya kira kita kasihan lihat polisi. Tidak sebanding jumlahnya ini dengan jumlah personil polisi yang ada di lapangan. Yeah. Jadi jangan sekali-kali nanti kita bilang polisi tidak netral macam-macam gitu. Saya kira berhentilah kita pada pembicaraan itu. Kita dukung, kita dorong teman-teman polisi bekerja dengan aktif, bekerja dengan baik. Saya kira saya selalu bilang lah Mas Giri ya, kalau 2 hari polisi ini tutup, mohon maaf kantor polisi tutup selama 2 hari, kacau balau kok kehidupan kita. Kalau ada oknum yang tidak netral itu oknum, bukan institusi. Jadi saya kira itu ya. Jadi pemilu ini kita laksanakan dengan damai, dengan gembira, senyum, tertawa. Siapapun yang menang, saya kira itu menjadi sesuatu yang proses demokrasi kita gitu. Baik. Jadi kalau ini kita takut-takuti, kita kotak-kotakan, saya kira kan di situ nanti muncul persoalan-persoalan baru yang pada akhirnya akan merepotkan kita semua. Ya, Pak Kabaops, bagaimana menanggapi dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Tapir Rambe tadi terkait dengan sebenarnya kita harusnya membantu pihak kepolisian untuk melakukan pengamanan masa kampanye, khususnya mungkin kampanye yang sekarang berlangsung ini begitu Pak Yasir. Silakan Pak. Ya, apa yang dibilang Pak Dokter tadi benar sekali ya, Pak. Karena bagian terpenting dari pemilu ini sendiri adalah masyarakatnya. Iya. Kita kepolisian sendiri itu mendukung supaya masyarakat itu bisa menyelenggarakan, mengikuti pesta rakyat gitu, pesta demokrasi. Ya. Iya. Bagaimana orang berpesta seperti apa kata Pak Dokter tadi ya, harusnya pesta itu dengan suasana Bergembira yang, begitu ya. senang, bergembira, kemudian sukacita dan seterusnya gitu ya, Bang. Bukan malah kita menambah musuh atau menimbulkan perkelahian, percekcokan dan seterusnya gitu. Iya. Ini kita masuk masa kampanye ya, seharusnya ini dah saat-saatnya yang menggembirakan gitu Baik. bagi masyarakat. Bang Tapir Rambe, Dr. Tapir Rambe, apakah kemudian kalau selama ini Abang lihat justru peserta pemilu itu juga yang membuat kadang-kadang agak sedikit menjadi hangat begitu ya? Iya, saya kira kan kedewasaan demokrasi itu bukan hanya pada masyarakat, tetapi juga harus ada edukasi dari partai politik. Saya selalu bilang, kegagalan berdemokrasi kita lahir dari partai politik. Partai politik itu kan memberikan edukasi, memberikan bimbingan, memberikan supervisi kepada masyarakat. Tetapi bagi partai politik karena syahwat politik mencari kekuasaan ini cenderung menabrak etika dan nilai-nilai. Contoh masa kampanye, masih kita lihat kok ada kampanye anak-anak dilibatkan, masih terlibat pengerahan massa yang sangat berlebihan dan segala macam. Jadi kan saya kira tata cara, aturan main, saya kira regulasinya sudah disiapkan oleh KPU. Dan teman-teman di kepolisian ini kan sekali lagi saya mengatakan tidak sebanding jumlah penduduk kita dengan jumlah teman-teman polisi yang ada di Indonesia. Jadi kondisi ini, realitas ini juga menjadi bahagian penting dari tugas kita sebagai warga bangsa untuk membantu mengamankan demokrasi ini. Sekali lagi demokrasi berhasil, demokrasi akan baik kalau semua prosesnya kita jalankan dengan baik. Good. Luar biasa. Pak Yasir, bagaimana mekanisme pengamanan khususnya tahapan pemilu saat itu, khususnya tahapan kampanye saat ini? Setelah satu lagu berikut ini Pak Yasir ya, supaya agak rileks dulu nih. Soalnya Pak Dr. Tapir Rambe sudah agak bermenggebu-gebu dari tadi, supaya kita dinginkan dulu. Silakan. Minum. Silakan. Ya, terima kasih pemirsa yang masih bersama kami di Tanggapan Publik. Kembali kami ingatkan, kami juga masih menunggu tanggapan dari Anda, opini dari Anda terkait dengan topik yang kita angkat adalah pengamanan kampanye pemilu. Dan untuk itu line telepon kami di nomor 081161000386. Nanti Anda bisa sampaikan kepada kedua narasumber. Yang pertama Pak Yasir Ahmadi SIKMH selaku Kabaops Polrestabes Medan dan Dr. Tapir Rambe SPD MSI selaku akademisi. Saya ke Bang Yasir. Bang Yasir, kalau kita bicara tentang bagaimana mekanisme pengamanan yang dilakukan dalam tahapan pemilu khususnya kampanye saat ini yang sedang berlangsung. Kita dalam tahapan kampanye ini Polrestabes Medan menyiapkan 407 personil yang standby setiap hari. 407 personil. Ini mereka difokuskan untuk mengcover kegiatan kampanye. Karena hanya boleh sepertiga kekuatan kepolisian. Karena tidak juga kita bisa pakai seluruh kekuatan karena kita harus melayani masyarakat juga untuk kepentingan dan masyarakat di Polsek, di Polres gitu. Kalau dilihat rasionya seperti Bang Rambe tadi nyampaikan,
polisi sekarang di Polrestabes Medan ini 1:1.300, Pak. 1:1.300 ya. Rasio masyarakat di wilayah hukum Polrestabes Medan ini 1:1.300. Wow, jauh memang kekurangan. Jadi satu Idealnya polisi. 1:200 ya. Nah, standarnya PBB begitu, Pak. Nah, jadi di samping kita menyiapkan itu, kita juga menyiapkan peralatan, ya, public address untuk menerangkan, menjelaskan di mana yang boleh dilaksanakan kegiatan. Juga kita mengatur pelaksanaan kegiatannya bersama KPU dan Bawaslu. Baru-baru ini kita menertibkan alat peraga kampanye yang dibuat, dipasang di jalan-jalan yang tidak dibolehkan oleh KPU dan Bawaslu untuk berada di situ, ya. Karena ada ruas jalan yang 13 ruas jalan itu. yang sudah ditentukan yang tidak boleh mengganggu estetika kota, gitu, ya. Nah, juga nanti pada saat kampanye terbuka, ada beberapa tempat yang kita rekomendasikan di Kota Medan, ada juga yang tidak kita rekomendasikan karena menyangkut terganggunya nanti kegiatan masyarakat yang lain, gitu, ya. Ada lapangan-lapangan terbuka yang boleh digunakan, ada juga yang tidak sepatutnya digunakan sebenarnya, gitu. Nah, strateginya yang kita jalankan ini adalah pengawasan terhadap pelaksanaan kampanye ini, Pak, bersama dengan Bawaslu, baik dia dengan sistem peraga maupun dengan tatap muka langsung atau kampanye terbuka, atau mungkin kampanye tertutup yang sidang umum, sidang tertutup dan begitu, ya. Kita melakukan pengawasan, juga melakukan pengamanan, gitu, agar mereka dalam melaksanakan kampanye juga orangnya aman, kegiatannya berlangsung dengan baik, tujuannya dia menyampaikan pesan-pesannya juga tercapai, gitu, ya. Harapan kita bahwa masyarakat ini menerima seluruh informasi tentang program para calon, kemudian tentang programnya para calon anggota DPR dan seterusnya, supaya masyarakat juga mengenal calon-calon pemimpin kita ini, supaya bisa memilih sesuai dengan harapannya masing-masing. Baik, Bang Kabaops. Saya ke Bang Tapir Rambe. Bang Tapir, sekarang ini kalau contoh tadi Bang Kabaops mengatakan masih banyak sebenarnya APK yang dipasang di daerah kawasan-kawasan yang sudah dilarang begitu. Sebenarnya kadang-kadang peserta pemilu itu sendiri atau caleg itu sendiri, caleg itu memang sudah tahu itu tidak bisa. Tapi kadang-kadang TS ini kan kadang-kadang ini juga intervensinya luar biasa. Bagaimana menurut Abang keberadaan TS itu mengintervensi si caleg begitu? Saya kira enggak lah, ini kan persoalan edukasi saja. Makanya saya bilang tadi, demokrasi itu ukurannya juga adalah kedewasaan dan cara berpikir. Jadi demokrasi itu berpikir. Jadi kalau regulasi aturan yang sudah ditetapkan masih ditabrak, itu kan artinya ada kegagalan sebenarnya kita dalam memahami postur demokrasi yang sesungguhnya. Ya, saya kira ini pemandangan sehari-hari kita lah, yang saya kira menjadi evaluasi bagi kita ke depan, bagi teman-teman Bawaslu, bagi teman-teman KPU. Tidak gampang juga menertibkan. Saya paham di lapangan seperti apa rumitnya teman-teman Bawaslu, teman-teman kepolisian menertibkan itu. Kenapa? Karena ada partai-partai, ada caleg-caleg. Ya, Sumatera Utara ini kan rumitnya. Ada dapil sumut 1, sumut 2, sumut 3. Itu para gajah-gajah juga tarung di situ itu. Jadi ada ratusan caleg-caleg itu yang bertarung di masing-masing dapil. Saya kira baik incumbent maupun yang pendatang. Saya kira memang butuh kesadaran bersama. Saya mendorong ke Mbak Oks tadi yang disampaikan bahwa kita kan juga ingin ketertiban kota, masyarakat dan juga kan ingin kita jaga. Saya kira sekali lagi kata kuncinya adalah demokrasi ini kita jaga dengan kedewasaan dan cara berpikir yang lebih baik saja. Kesadaran lagi. Kesadaran, ujung-ujungnya kesadaran. Bang Yasir, memang kalau orang akademis itu memang luar biasa, harusnya kesadaran begitu, karena sudah diisi dengan pengetahuan, begitu literasi. Baik, Bang Yasir, kalau kita bicara tentang kalau ada kampanye di lapangan terbuka, hal-hal apa saja mungkin yang harus dipastikan oleh pihak kepolisian? Pertama, peserta kampanye ini harus terlaporkan. Terlaporkan, jumlahnya berapa? Jumlahnya terkonfirmasi. Ya, mereka harus melaporkan terlebih dahulu ke KPU, kemudian nanti KPU kan akan menyurati kita untuk melaksanakan kegiatan pengamanan. Itu yang pertama. Yang kedua, massa yang dikumpulkan di sana ini harus menjaga ketertiban. Pertama, mereka tentunya tidak boleh membawa minuman keras, kemudian senjata tajam,
kemudian juga membawa benda-benda lain yang seperti narkoba dan seterusnya ini tentunya kita larang. Ya. Dan pada saat-saat tertentu akan kita lakukan pemeriksaan. Gunanya ya supaya menjaga keamanan bersama sebetulnya di kawasan tempat kampanye ini. Dan kemudian membuat APK yang tidak terlalu berlebihan gitu ya, sehingga menimbulkan akses jalan tertutup gitu ya. Kemudian menimbulkan kemacetan. Nah, ini kadang gara-gara APK terlalu banyak akhirnya menimbulkan akses jalan. Kemudian juga kita minta untuk para panitia nanti untuk menyiapkan kantong parkir supaya kendaraan roda 2-nya setelah kampanye ini aman. Jadi nanti jangan kampanye malah sepeda motor hilang begitu ya. Nah, kita juga sudah membuat SOP di Polrestabes Medan. Kalau mau melaksanakan kampanye kita harus rapat koordinasi dulu. Nah, untuk mempersiapkan supaya kegiatan ini berlangsung dengan baik, aman dan tertib gitu. Sesuai dengan jamnya, kalau memang sudah ditentukan dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang, sudah sampai situ. Jangan nanti lanjut lagi malam sampai kita jadi tidak terkontrol kan, karena kita juga tidak bisa mengcover kegiatan itu terlalu lama. Nah, ada kegiatan lain yang harus kita cover juga. Bayangkan kalau satu hari kampanye di 10 tempat, Pak. Nah, masanya masing-masing 1.000 kan. Nah, berapa polisi yang harus kita siapkan? Nah, jadi kita juga sudah siapkan juga BKO dari Polda, sudah siap juga ada di Brimob, ada di Samapta yang untuk bisa mengcover kegiatan di Polrestabes Medan jika memang dibutuhkan personil yang cukup besar. Baik. Oke, Bang Yasir, saya ke Bang Tapirambe lagi. Bang Tapirambe, kadang-kadang kalau kita lihat misalnya ada kampanye begitu Bang, yang melibatkan massa. Tidak terlepas di sana ada juga mahasiswa. Apakah mahasiswa ini kadang-kadang memang karena bukti kuatnya dukungan terhadap salah satu misalnya calon anggota dewan begitu ya. Apakah kemudian ini yang membuat dia kadang-kadang lupa akan aturan begitu? Sehingga euforianya itu berlebihan sehingga kadang-kadang mengganggu ketentraman dan ketertiban kenyamanan orang lain begitu Bang? Ya, dalam demokrasi itu ada istilah patronase ya. Patronase itu kedekatan dengan berbagai indikator. Ada kedekatan karena keluarga, ada kedekatan karena relasi, sahabat, macam-macam. Tetapi dalam proses demokrasi ini saya kira semuanya sah-sah saja berlaku. Tetapi yang penting adalah objektivitas kita dalam melihat program. Makanya sekali lagi kampanye ini bagus, tapi adu gagasan, adu ide. Bukan adu saling menjelekkan, saling mengadu domba, fitnah, maka itu dilarang tentang bicara tentang SARA dan sebagainya. Kita bicara masa depan Indonesia, kita bicara program-program apa yang ditawarkan kepada masyarakat, tentu semuanya adalah untuk kesejahteraan, kemakmuran masyarakat. Jadi biar masyarakat yang menilai apa visi misinya, apa gagasannya, konsep dan idenya, itu yang dijual. Kalau yang dijual itu menjelekkan lawan, lalu menabur adu domba dan segala macam, saya kira masyarakat kita cerdas, spontan ditinggalkan lapangan itu lapangan kampanye terbuka itu. Jadi harus kita biasakan lah. Kalau memang apa yang disampaikan itu tidak sesuai dengan diharapkan, udah tinggalin aja lapangan itu. Supaya ada perbaikan demokrasi, kualitas kita berdemokrasi. Kualitas demokrasi kita semakin meningkat tiap tahunnya kan begitu ya. Oke, harapan kita begitu sih sebenarnya Bang Yasir. Harapan kita kualitas demokrasi di Indonesia ini semakin meningkat. Tapi bisa nggak sih pihak kepolisian menggagalkan kampanye berlangsung kalau ketika bagaimana kondisinya? Ketika terjadi situasi kondisi yang dianggap membahayakan, membahayakan keselamatan masyarakat. Tentu ada perkelahian, ada kerusuhan pada saat itu ya, atau mungkin ada ancaman yang datang. Massa satu berkumpul di sini, di lapangan ini sedang kampanye, massa lain datang mau menyerang. Nah, ini kan bisa kita halau yang mau datang ini, kita bubarkan. Nah, yang di sini tetap kita harus jaga kegiatannya. Tapi kalau yang di sini justru yang ribut, ya tetap harus kita hentikan Pak, demi keselamatan bersama. Baik, Bang Yasir, dari 21 kecamatan yang ada di Kota Medan ya, kita bicara tentang Kota Medan dulu nih. Walaupun wilayah hukumnya Polrestabes ini kan ada juga yang ke daerah Deli Serdang sana begitu. Justru yang lebih gawat yang Deli Serdang Pak. Lebih gawat di sana. Berarti memang dari pertanyaan saya sebenarnya peta kerawatnya dari mana sih Pak Yasir, Bang Yasir gitu? Nah, bayangin Bang, Percut Setuan itu adalah TPS terbanyak nomor 3 di Indonesia. Nomor 3 terbanyak di Indonesia. Setuju Bang? 2000 TPS loh. Jadi
waktu tahun 2019 penghitungan terakhir di seluruh Republik Indonesia ini ya di Percut, Pak. Jadi kita harus jaga. Percut ini memang luar biasa jumlah penduduknya. Iya. Dan polsek di sana ada polsek Percut Setuan, Polsek Setuan. personilnya itu cuma 75, Pak. 75. Gimana banding berapa itu Iya, ya? Jadi kita memang kalau untuk Kota Medan Iya. relatif lebih tercover. Iya. Kalau yang di pinggiran seperti Sunggal, sama juga Pak. Sunggal itu termasuk sangat besar juga. Iya. Berarti ketika ada kampanye di sana, jumlah personel akan dilipat duakan? Justru malah daerah ini yang banyak tempat kampanyenya. Lapangannya Percut banyak Pak. Gitu. Nah, Sunggal banyak tempat kampanyenya. Kalau di kota ini bisa dihitung tempat lapangan ini. Seperti yang kita rekomendasikan ini. Ya, silakan. Ada Stadion Teladan, Oke. Kota Medan. Tapi Stadion Teladan ini saat ini dipugar kan, lagi Ya, benar. diperbaiki, nggak bisa dipakai. Lapangan tanah kosong di Kelurahan Semati, Kecamatan Medan Maimun. Oke. Ada lapangan bola Bank Indonesia, Jalan Muremas 1, Kelurahan Sekambing, Kecamatan Medan Sunggal. Ada lapangan bola di Pulau Brayan. Ada lapangan bola di Sidomulyo. Ada lapangan bola di Jalan Enggang, Tegal Sari, Mandala 2. Nah, ini sebenarnya udah kita ambil lapangan-lapangan ini dan sudah kita ukur, sudah kita survei, sudah kita gambarkan. Jadi ketika ada orang melakukan kegiatan sini Pak, kita sudah punya floatingan personil. Iya. Tinggal jumlah masanya aja berapa. Dia lapor 1000, berarti kita siapin di sini 5, di sini 10, di sini 20 gitu. Baik. Jadi lapangan ini sudah kita petakan sedemikian rupa, kalau ada kampanye rapat umum terbuka gitu, ya kita sudah siapkan. Iya. Nah, tapi kalau ikut yang kita rekomendasikan ini Pak, kadang-kadang lapangan yang dibuat sendiri, kita kan harus melakukan survei lagi. Survei lagi di awal? Iya, Oh, kita di lihat luar lagi. daripada ini ya Di Pak? luar lagi daripada ini. Oke. Kita udah sepakati dengan KPU dan Bawaslu kemarin ini bahwa inilah yang kita rekomendasikan untuk digunakan kegiatan-kegiatan. Tetapi mereka berhak untuk menentukan pilihan selain lapangan ini? Boleh Pak. Tetapi itu berapa lama kemudian KPU harus melaporkan 3 kepada hari, Pak. Polrestabes? 3 hari. Oke, izinnya itu ya, untuk meminta kepada Polrestabes sehingga nanti bisa mendapatkan pengamanan begitu ya Bang Yasir? Oke, Sama ini kayak APK-APK juga, 3 hari menjelang pencoblosan harus sudah dicabut semua kan. Oke, ngerti. Steril. Iya. Harus Oke. steril. Nah ini kegiatan juga boleh melaksanakan kegiatan kampanye di mana saja di wilayah hukum Polrestabes Medan, tapi sebaiknya melaporkan terlebih dahulu ke KPU, lalu KPU nanti minta untuk melakukan pengamanan. Kepada Polrestabes, kepolisian begitu ya. Baik Bang Yasir, ini udah cukup lengkap sekali terstruktur ini. Bang Tapir Rambe tadi bicara tentang Percut Setuan kok agak gimana gitu ya. Karena ini kan memang jadi sorotan Bang. Tapi jangan Kampungnya beliau juga mungkin Bang. kita jangan anggap ini Bang, karena itu menjadi sasaran para peserta pemilu Bang. Nah, itu menjadi fokusnya banyak orang Bang. Bagaimana menertibkannya, bagaimana memberikan pemahaman kepada mereka supaya bisa berdemokrasi dengan lebih tertib lagi sebenarnya Bang. Ya, Percut Setuan ini menjadi sasaran empuk memang karena jumlah pemilihnya kalau dibandingkan dengan kabupaten kota yang jumlah pemilihnya sedikit itu berbanding sekitar 5 itu. Ada 5 kabupaten kota yang suaranya kalau dijumlahkan bersama dengan Percut Setuan. Sekali lagi saya kira kesadaran masyarakat itu terbangun dari partai politik, para caleg yang bisa memberikan kesadaran dan edukasi kepada masyarakat. Tipologi masyarakat Percut Setuan tidak beda dengan tipologi masyarakat Sunggal, tipologi masyarakat pinggiran, karena dia kan daerah-daerah sempalan agraris dengan berbagai problematika persoalan tentang tanah, tentang macam pertanian. Saya kira polanya sama, pola pemilihnya sama. Sekali lagi saya kira masyarakat ini banyak bergantung pada pencerahan-pencerahan yang dilakukan oleh para caleg, para partai dan tokoh-tokoh agama. Jadi Bang Yasir ini pun nanti pengamanannya bukan hanya pengamanan fisik dari pihak kepolisian, tapi juga melibatkan dari tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat. Saya kira semua berfungsi untuk pengamanan. Kalau hanya mengandalkan pengamanan fisik dari teman-teman kepolisian, Minim sekali. saya kira minim. Jadi kan semua infrastruktur masyarakat itu harus terlibat aktif lah untuk memberikan satu pengamanan pada pesta yang sangat besar-besar ini. Baik. Menyambung apa yang disampaikan oleh Bang Tapir Rambe tadi nih Bang Yasir, kolaborasi yang akan dibangun dalam pengamanan sendiri seperti apa? Bagaimana kolaborasi yang dibangun oleh pihak kepolisian selama masa pengawasan atau pemberian pengamanan pada kampanye? Tapi setelah pesan-pesan berikut ini, kita dengar dulu satu lagi berikut ini.
Ya, terima kasih pemirsa yang masih bersama kami di Tanggapan Publik. Saya ke Bang Yasir lagi nih. Bang Yasir, bagaimana sejauh ini kolaborasi yang dibangun dengan pihak terkait supaya bisa ikut dalam pengamanan pemilu ini sendiri? Ya, kami dari Polrestabes Medan, kita kan punya tahapan Pak ya. Ya, Tahapan program preemptif, preventif, dan represif. ya, Tadi kita lakukan seperti pengamanan fisik yang disebutkan Bang Dr. Rambe tadi, itu adalah tindakan preventif. Nah, dia sudah masuk pada ada kategorinya ancaman. Ya. Walaupun masyarakat itu situasinya aman, kita kampanye, tapi itu sudah berkumpulnya orang di satu tempat dengan jumlah yang besar itu adalah ancaman. Nah, kemudian kita sebelum itu sejauhnya itu sudah melakukan preemptif. Kita melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh partai politik untuk sama-sama ikut menjaga keamanan dan ketertiban. Seperti kita menyelenggarakan deklarasi damai dalam melaksanakan pemilu, damai dalam melaksanakan kampanye ini. Kemudian kita melakukan juga rapat-rapat beberapa kali. Kita juga sowan, datang berkunjung ke pemuka-pemuka agama, tokoh masyarakat setempat, kemudian juga tokoh-tokoh partai politik, supaya ketika kita menghimbau mereka untuk menjaga keamanan ketertiban, dia juga mengutarakan kepada peserta pemilu, para masyarakat yang ikut mendukung supaya sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban. Nah, pada saat pelaksanaan kita jaga, kita hadir di sana untuk melakukan pengamanan supaya mereka melihat bahwa kehadiran polisi itu mencegah, gitu Pak ya, mencegah adanya kejahatan, mencegah adanya upaya-upaya untuk menggagalkan kegiatan itu sendiri. Dan yang ketiga represif Pak. Kalau ada upaya untuk itu, kita lakukan tindakan hukum. Kita juga ada Satgas Tindak, sudah disiapkan di Polda. Jika ada upaya-upaya untuk kegiatan menggagalkan suatu kampanye, kita lakukan penindakan terhadap upaya-upaya seperti itu. Jadi ada tahapan ini sudah kita lalui. Saat ini kita sedang menjalankan, melaksanakan proses kampanye ini. Ya, sudah kita lakukan penggalangan kepada para tokoh, kita ajak dengan baik-baik, kita sampaikan. Kemudian juga kita lakukan penjagaan, pengamanan. Kalau masih ada yang berusaha mengganggu, ya kita lakukan tindakan. Biasanya Bang Yasir kalau ada kampanye seperti ini kan tidak terlepas juga kadang-kadang ada orang yang oknum-oknum tertentu memanfaatkan kesempatan meningkatkan tingkat kriminalitas. Contoh misalnya pencurian dan lain sebagainya. Bagaimana pun antisipasi pihak kepolisian dalam hal ini? Itulah yang selalu kita khawatirkan Pak ya. Jangan nanti selesai kampanye dia dapatnya cuma pesan-pesan, hilangnya sepeda motor kan gitu. Ya, itu kita juga sudah mengatur sedemikian rupa. Makalah lapangan-lapangan tadi yang kita rekomendasikan itu kita sudah survei. Sudah ada kantong-kantong parkir, ada kantong parkirnya. Ya? Kita siapkan juga sistemnya pengamanan parkirnya oleh pemuda setempat yang berikut andil di situ ya. Supaya mereka bertanggung jawab terhadap kendaraan-kendaraan yang diparkir di situ. Nanti datang kampanye hilang dompet, hilang jam, hilang ini gitu kan. Kita juga kasihan juga melihat dia mau antusiasmenya tinggi tapi akhirnya menimbulkan kerugian bagi pribadinya sendiri. Nah, itu yang kita antisipasi. Jangan sampai itu terjadi. Nah, khusus masalah ini kita sudah merekomendasikan beberapa lapangan itu yang terkonfirmasi bahwa tempat parkirnya bisa kita atur dengan baik. Baik. Bang Tapil, kalau kita bicara tentang satu lagi tantangan sebenarnya yang harus dihadapi meskipun nantinya kalau ini sifatnya sudah mengganggu kenyamanan publik, ini pasti kerana kepolisian juga. Artinya berita bohong. Seperti apa pula ini? Kan lebih sebegitu gampang juga orang misalnya menyampaikan berita-berita yang tidak benar begitu. Dan kemudian diyakini juga orang-orang lain begitu. Dengan gampangnya setiap masyarakat langsung teryakinkan begitu. Saya tertarik itu dengan yang disampaikan Pak Kabak Ops tadi tentang sudah ada launching kampanye damai, kampanye damai oleh seluruh stakeholder yang terkait dengan pemilu. Tetapi damai itu seperti dawai yang dipetik kadang sumbang berpekik. Jadi damai itu tak seindah yang dibayangkan ketika berada di posisi di bawah. Terkait dengan berita hoax itu tadi, saya kira di sini masyarakat kan menjadi pemilu yang cerdas. Itu yang kita terus sampaikan, ada edukasi untuk mencerdaskan masyarakat sehingga hasil pemilu itu menjadi berkualitas. Saya kira hari ini lambat laun kalau kita lihat indeks saya tentang berita hoax itu kan sudah dengan adanya cyber sekarang, masyarakat juga sudah punya kehati-hatian. Oleh karena itu kita juga sangat berharap masyarakat itu untuk
cerdas memilih berita yang sebenarnya, mana berita yang faktual, yang penuh dengan data, mana berita bohong, hoax. Kadang-kadang berita bohong ini yang menyebabkan pertikaian, pertentangan. Saya apresiasi lah teman-teman polisi yang kemarin ada berita atau video viral itu yang menyangkut dengan Sarah akhirnya ditangkap oleh teman-teman di Polres Toba. Saya kira ini kan bagian dari antisipasi sehingga tidak menjalar. Dan dalam pemilu saya tetap berkeyakinan bahwa teman-teman di kepolisian punya alat yang canggih lah untuk mendeteksi tingkat kerawanan dalam cyber itu, sehingga nanti bisa terdeteksi tingkat kerawanannya pada level apa gitu. Tetapi sekali lagi kita berharap bahwa masyarakat berpihak kepada salah satu calon silakan, tetapi berpihak pada berita hoax saya kira ini yang Itu harus tidak kita benar. hentikan. Baik. Bang Yasir, bagaimana pula menanggapi hal ini, Bang? Menanggapi kalau misalnya adanya isu-isu yang sifatnya tidak benar, begitu, kemudian mengganggu kenyamanan banyak orang, begitu. Kita di Polres ada namanya Satgas, Pak. Satgas Cyber. Cyber, oke. Untuk mengcover masalah berita-berita hoax ini. Patroli 1 kali 24 jam terus di media, Pak. Oke. Semua media sosial, baik dia media massa, mainstream, kemudian semua medsos ya, Instagram, Twitter, kemudian Facebook, semuanya. Nah, satu hari itu nanti akan dibahas, Pak. Nanti 1 kali 24 jam dia membahas mana berita yang harus di take down, artinya menimbulkan polemik di masyarakat. Kadang-kadang bukan hoax juga, Pak. Ada kebenarannya berita itu, tapi lagi menimbulkan polemik gitu. Tapi justru lebih bagus kalau berita itu malah dikonfirmasi ulang supaya jangan menimbulkan kebencian. Gitu, ya. Kemudian Dikonfirmasi ulang justru ya, Pak Bang Yasir? iya, dikonfirmasi ulang, diwawancara apa maksudnya gitu. Nah, karena kadang sekarang kalau kita kita tangkap juga yang hal-hal yang seperti ini, akhirnya orang menganggap tidak ada kebebasan berbicara. Gitu ya. Jadi lebih bagus kemarin kita upayakan, kita konfirmasi ulang, dia suruh upload ulang gitu. Apa sih maksudnya, tujuannya menyampaikan itu? Supaya jangan menimbulkan polemik di masyarakat. Tapi kalau yang seperti Bang Rambe sampaikan tadi, sudah melakukan penistaan terhadap agama melalui kata-katanya, memburukkan nabi dan seterusnya, yang kemarin terakhir yang di Toba itu, ya kita tangkap, Pak. Makanya kalau udah masuk ranah pidana, kita harus lakukan tindakan represif. Baik. Bang Tapir Rambe, politisasi rumah ibadah seperti apa nih, Bang? Kita harus ini antisipasi juga begitu, meskipun secara diam-diam pihak kepolisian juga harus paham itu begitu. Meski banyak orang sebenarnya menganggap itu sah-sah saja, tapi sebenarnya kan salah itu politisasi rumah ibadah, dijadikan sebagai tempat sebagai sarana kampanye begitu. Saya kira sumir ya tentang politisasi rumah ibadah ini sumir memang, dan teman-teman polisian juga pasti hati-hatilah kalau terkait dengan rumah ibadah. Karena tafsir rumah ibadah itu kan akan banyak hal. Karena rumah ibadah itu memang dipahami bukan hanya sekedar tempat untuk beribadah, tapi bicara ekonomi, bicara sosial, bicara budaya, bicara politik juga sah di rumah ibadah. Persoalannya sekarang adalah melokalisir kegiatan-kegiatan politik di dalam rumah ibadah. Masa ya di rumah Tuhan kita bicara tentang keburukan orang? Masa ya sih di rumah Tuhan kita bicara tentang adu domba? Saya kira kan tingkat lagi-lagi dalam kedewasaan. Kedewasaan lagi. Kalau orang mendekatkan diri kepada Tuhan lewat rumah ibadah lalu mengharapkan sesuatu dari jemaah, saya kira tidak ada persoalan. Tapi menjadi persoalan kan menjadikan simbol-simbol rumah ibadah sebagai instrumen politik dengan cara-cara yang tidak benar. Saya kira itu yang sangat kita tidak sepakat. Baik. Tanggapannya Bang Yasir bagaimana kemudian politisasi rumah ibadah ini, Bang? Ya, kami juga bersama MUI, kemudian juga para pengurus masjid sudah mensosialisasikan juga, Pak, supaya sama-sama menjaga situasi ibadah itu tidak terpolitisasi sedemikian rupa ya. Kan kalau orang datang ke masjid, ya menyumbang masjid gitu ya, kan nggak ada salahnya. Nggak ada salahnya, benar. Tapi kan ada sebagian orang yang menganggap itu, wah kampanye nih di masjid gitu. Padahal dia mau menyumbang masjid, harapannya yang jamaah-jamaah itu mendukung dia mungkin dalam bentuk doa dan seterusnya. Kalau dia tidak langsung minta kan nggak apa-apa ya kan, minta doa aja dukungan ya didoakan, kenapa rupanya kan begitu ya? Oke. Jadi kan itulah yang kita jaga supaya jangan, tapi APK kemudian spanduk, kemudian baju dan seterusnya ya itu dilarang di tempat ibadah, tidak boleh dipakai APK itu partai tertentu umpamanya ya, melakukan kegiatan di situ, dipajang di masjid, namanya di gereja, itu kita
larang, Pak. Baik. Meskipun ada larangan sebenarnya Bang Tapir Rambe di lembaga-lembaga sekolah atau di sekolah-sekolah, tapi di perguruan tinggi kan di PKPU kan ada sekarang diberikan kebebasan khususnya di perguruan tinggi. Seperti apa tanggapan Abang? Iya, di perguruan tinggi kita bisa adu visi misi, adu gagasan, ya? adu ide, adu konsep, kita berdebat dengan calon, tidak ada masalah. Tapi tidak boleh juga ada APK bertebaran di kampus. Lagi-lagi ke sana ya, Bang? Yang boleh bertebaran di kampus itu otak, pikiran. Otaknya ide ya, kalau gagasan otak, gitu ya. Gagasannya itu silakan bertebaran di kampus. Tapi di situ tempatnya, Bang, ya? Itu tempatnya. Itu menguji itu kan di situ. Laboratorium ujiannya di situ. Benar. Walaupun kadang-kadang para caleg juga takut-takut juga datang kampus. Karena orang-orang kampus ini kan memang profesional gitu ya, intelektualnya tinggi begitu, Bang. Ya harus diuji lah. Tapi sejauh ini, apakah kemudian selama Abang sudah melihat datang ke kampus atau bagaimana? Saya tidak terlalu paham dengan yang lain ya, tapi kalau kita welcome saja sih sebenarnya selama yang dibawanya itu adalah pikiran, gagasan, dan visi masa depan, itu saja. Tapi kalau dia bawa beras, bawa kain sarung, saya kira bukan kampus tempatnya. Lagi-lagi ke sana ya, nggak boleh memang itu ya. Oke, bagi Yasir apa ini pesannya kepada semua, baik itu peserta pemilu, masyarakat, dan seluruh pihak supaya bisa ikut mengamankan pemilu ini, khususnya dalam tahapan ini kampanye supaya bisa berjalan dengan damai. Harapan kita memang demokrasi lebih dewasa, demokrasi lebih berkualitas, seperti yang disampaikan oleh Bang Tapir Rambe tadi. Bang Yasir, silakan. Kampanye dan pemilu ini bukanlah akhir daripada segalanya. Iya. Kita kehidupan di Kota Medan ini tetaplah bersaudara. Iya. Jadi jangan jadikan ajang kampanye ini sebagai ajang untuk malah menambah permusuhan dan perselisihan satu sama lain. Justru kita jadikan ajang kampanye ini sebagai ajang silaturahim satu dengan yang lain, calon pemimpin dengan yang akan dipimpin, sehingga kita bisa menikmati indahnya demokrasi di Indonesia ini. Semoga demokrasi ini mendatangkan berkah bagi seluruh masyarakat, khususnya Kota Medan, dengan melaksanakan keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat. Baik sebagai penyelenggara, baik dia sebagai pendukung, peserta, baik juga dari aparatur keamanan, sama-sama menjaga kondusivitas Kota Medan ini supaya bisa berlangsung perekonomian tetap berjalan, bisa berlangsung kehidupan masyarakat dari semua sisi sosial bisa berjalan, supaya ya mudah-mudahan bisa mendapatkan pemimpin yang lebih baik di masa yang akan datang. Singkat Bang Tapir, apa yang dipesan Abang kepada semua pihak supaya kita bisa mewujudkan pesta demokrasi yang berkualitas tuh Bang. Ini diharapkan akademisi sebenarnya gitu. Pak Kabak, saya kira pengamanan pemilu, kampanye dan segala macam insya Allah kita berdoa berjalan aman. Amin. Tapi lebih dari itu, pasca Pencoblosan. Pasca pengumuman pemilu, saya kira tidak kalah penting. Wajib hati-hati. Saya kira nanti kita diskusi tersendiri lah. Karena Oke, saya nanti kira kita buat episode berikutnya. Teman-teman kepolisian paham lah itu gimana Ya. pasca pengumuman pemilu. Tetapi sekali lagi, demokrasi mencari pemimpin lewat pemilu adalah perintah konstitusi dan kitab suci. Jadi melibatkan diri secara aktif dalam berdemokrasi itu sama dengan kita mengamankan sekaligus membantu Pak Polisi. Saya kira demikian, kita dalami demokrasi ini, kita mari berpesta riang bersama, senyum gembira, penuh dengan persaudaraan, berbeda pilihan tetapi tetap sama tujuan kita adalah untuk Indonesia yang lebih maju. Baik, terima kasih Dr. Tapir Rambe, SPD MSI, selaku akademisi dari Universitas Negeri Medan. Terima kasih sudah banyak masukannya. Terima kasih Pak Kabak Ops Polrestabes Medan, Bang Yasir Ahmadi SIK MH. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan ini memberikan masukan, pemahaman baru bagi seluruh pihak supaya kita bisa menjadi bagian daripada mewujudkan pesta demokrasi yang berkualitas di Indonesia. Sebelum kita berpisah, kita saksikan satu lagi lagu berikut ini.